Selamat siang. Siang hari ini kita memiliki kesempatan untuk sesi wawancara bersama Bapak Suwito Cokro Raharjo, di mana beliau adalah Direktur Operation IT and Digital dari Panin Bank, di mana pada siang hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai seperti apa keberhasilan dan juga kiat sukses Panin Bank dalam ajang 12 Infobank Digital Brand Recognition 2023. Bapak, mungkin sebagai pertanyaan pertama Pak, kira-kira bagaimana kiat kunci Panin Bank untuk kesuksesan dan juga prestasi yang diraih dalam 12 Infobank Digital Brand 2023 kali ini, Pak? Jadi kami sebetulnya sudah punya modal, yaitu apa? Kami memiliki proses operasional yang sangat baik, kalau bisa dikatakan. Bisa dibuktikan bahwa beberapa kali juga kami mendapatkan penghargaan dari regulator, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, selama 3 tahun berturut-turut, yaitu RTGS, BIS 4, kemudian SKN dan KPDHN, dan tahun lalu kami mendapatkan 2 sekaligus, yaitu SKN dan RTGS. Jadi salah satunya menjadikan itu sebagai modal, karena dasar dari perbankan ini adalah kepercayaan. Manakala nasabah bertransaksi, kami harus memastikan bahwa transaksinya bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan demikian, kepercayaan itu wujud nyatanya adalah transaksi nasabah tidak gagal. Itu adalah modal pertama. Yang kedua, bahwa kami memiliki nasabah yang loyal. Tentu saja dalam hal ini kami berusaha untuk lebih fokus pada existing nasabah dahulu, sehingga dari sana secara alamiah kemudian akan membuat kami itu mempunyai nasabah yang pada dasarnya itu refer ke masyarakat yang belum jadi nasabah. Digital itu pada dasarnya adalah cuma 2 hal. Satu payment, satu transfer. Nah, karena sebelumnya kami sudah memiliki, saat ini lebih mudah, dan sudah lebih dari 10 tahun kami sudah menggunakan mobile banking, kemudian internet banking, dan lagi ada internet banking untuk corporate, yaitu Biznet. Selain itu kita juga memiliki jaringan ATM yang cukup lama, dan fitur-fitur produk juga, misalkan debit card, credit card, dan salah satunya adalah Panin Bank adalah pertama bank yang menggunakan contactless. Ya, terutama di Indonesia sementara ini edisinya aja belum banyak tersebar, tetapi kalau di luar negeri masyarakat udah cukup biasa menggunakan contactless. Ya, tentu dengan adanya limit dan sebagainya untuk security. Selain itu juga kami juga berusaha untuk memenuhi yang utilities, misalkan PLN, bill payments lah, PLN, telepon, pajak, dan sebagainya. Meningkat lagi saat ini, mungkin selain kita sendiri sudah memiliki Panin eCash, di pasaran juga sudah ada, misalkan yang populer misalkan GoPay, OVO, Dana. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga tersebut, sehingga dengan demikian nasabah dimudahkan untuk melakukan pembayaran, terutama melalui mobile banking dan internet bankingnya. Kira-kira demikian. Ada tidak Pak fitur-fitur unggulan yang ada di dalam mobile banking maupun internet banking yang diusung oleh Panin Bank sendiri, dan yang membedakannya itu dengan kompetitor lainnya? Jadi ada 2 hal. Ada jargon di perbankan, banking product is easy to copy. Jadi kita tidak mungkin mengatakan bahwa kita itu beda. Cepat atau lambat, kompetitor atau bank lain akan menggunakan yang sama. Itu satu hal. Tapi yang kedua hal, tadi saya ceritakan bahwa kita itu punya operasional yang baik. Operasional baik itu tandanya apa sih? Satu, tidak ada downtime. Sistemnya jarang, hampir tidak mati. Availability-nya. Yang kedua adalah yang jarang dibicarakan orang adalah rekonsiliasi. Jadi di Panin Bank, baik di cabang maupun di kantor pusat, untuk transaksi itu
kita setiap hari tidak ada selisih. Apa yang dimaksud tidak ada selisih? Artinya adalah selisih pun adalah selisih yang diketahui dan kemudian hari berikutnya sudah diselesaikan. Yang ketiga, karena kita itu rekonsiliasinya bagus, sehingga tiap hari itu ada namanya daily balance, selalu balance. Mungkin kalau kita ingat zaman manual dulu, kalau nggak balance nggak boleh pulang orang bank itu. Nah, tetapi sekarang sudah digunakan sistem untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya adalah dengan tidak adanya open item itu akan mengurangi fraud. Ya, jadi di perbankan itu 90% fraud itu adalah dari internal. Dan salah satunya adalah open item. Dan kami di Panin Bank tidak mencadangkan untuk penghapusan open item tersebut. Karena memang relatif hampir tidak pernah terjadi. Selanjutnya yang paling penting di sini adalah people-nya, orangnya. Bagaimana mereka menjalankan semua proses SOP secara disiplin, bagaimana mereka memenuhi standar layanan yang ada, kemudian ada service level agreement yang harus ditaati dari waktu ke waktu. Dan juga terbantu belakangan Bank Indonesia juga mempercepat dengan adanya BI Fast 59 detik harus sampai, kemudian SKN juga di bawah 1 jam, demikian juga RTGS. Jadi relatifly selain itu kami menerapkan biaya transaksi yang relatif murah dibanding bank lain, Pak. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Panin Bank dengan latar belakangnya, Pak, yang dikenal sebagai bank dalam suatu afiliasi usaha grup konglomerasi ya, Pak ya, yang didirikan juga oleh seorang legendary banker nih, Pak, ya kan. Nah, dan juga di sini Panin kita kenal dengan sejarahnya sebagai bank pertama yang mampu melakukan IPO ya, Pak ya, gitu. Nah, kira-kira di era ekonomi digital saat ini, Pak, bekal-bekal tersebut bermanfaat nggak sih, Pak, untuk pertumbuhan kinerja Panin Bank saat ini? Baik, tentu kalau kita bicara bank, tidak akan lepas dari foundernya. Bank Panin itu sampai saat ini identik dengan Bapak Mukmin Ali Gunawan sebagai founder yang tadi disebutkan dapat penghargaan juga sebagai legendary banker. Nah, dalam kita berbanking tentu sampai saat ini basicnya adalah sama, trust, kepercayaan. Nah, dengan modal itulah bahwa nasabah itu tentu baik secara tradisional maupun secara digital, seberapa besar masyarakat ataupun nasabah itu punya kepercayaan kepada bank tersebut. Itu adalah modal besar kita dan itu sudah menjadi fondasi dari Panin Bank, sehingga kita melanjutkan dan berusaha untuk memenuhi apa-apa yang dibutuhkan nasabah dalam bidang keuangan yang dimulai dengan kepercayaan tersebut. Misalkan lebih mudah bertransaksi, lebih mudah menabung, lebih cepat dalam proses memberikan pinjaman dan sebagainya. Tentunya kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi target market kami. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik Pak Suwito, terima kasih. Mungkin demikian sesi wawancara dengan Bapak Suwito selaku Direktur Operasional Bisnis IT dan juga Digital dari Panin Bank. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi Terima kasih. di lain kesempatan.